Halo para sahabat semua, ini adalah video lanjutan dari part 1 mengenai cara bergantian gearset atau gear rantai pada motor Suprafit. Dan ini kita lagi proses pemasangan pada gear belakang. Ini kita kencangkan dulu pakai impact menggunakan mata shock 12 shock. Karena bagian karet angkatannya ini agak longgar, ini kita lakukan proses ganjal atau kita ganjal pakai karet ban dalam yang kita gunting, terus kita paskan, baru kita pasang di sela-sela bagian karet angkatannya. Nah, seperti ini pemasangannya. Kita taruh di tengah-tengah antara karet angkatan yang satu dengan karet angkatan yang satunya lagi, di sisi tengahnya pokoknya, biar karet angkatan ini kembali sepan dan gear belakang tidak terjadi oblak. Karena kalau bagian gear belakang ini oblak, tentu saja berpengaruh terhadap putaran dari gear rantainya, menjadi kurang center. Kadang pas posisi ditarik gas itu bunyi juga bisa, bunyi glak glak seperti itu juga bisa biasanya itu kalau bagian karet angkatannya ini agak longgar. Ini pemasangan bagian karet angkatan sudah selesai, karena kemarin ini disuruh ganti sekalian bagian kampas rem. Ini kita bersihkan dulu bagian rumah kampas kopling, kampas rem maksudnya. Kita kocor pakai bensin bagian tuas remnya, karena ini kalau bagian as atau tuas rem ini seret, berpengaruh terhadap pengereman nanti. Pengereman menjadi kurang maksimal. Setelah kita kocor bensin seperti tadi, kita kasih oli bagian tuasnya atau bagian as remnya tadi. Setelah itu bagian tromolnya kita ambil, biar kotoran yang menempel di bagian tromol ini bisa bersih. Karena kalau ada kotoran atau serbuk bekas kampas yang terpasang, yang maksudnya kampas yang lama serbuknya masih menempel, itu biasanya itu berpengaruh pengereman kurang pakem. Jadinya harus tetap kita bersihkan, kita ambil seperti tadi, terus kita semprot pakai angin kompresor seperti ini. Setelah itu kita lanjut pemasangan bagian kampas remnya. Kita buka dulu bagian wadahnya, terus kita pasang bagian per kampas rem, kita tempelkan seperti ini. Nah, yang satunya lagi kita pasang bagian dua-duanya, bagian bearingnya dulu. Setelah itu kita pasang ke tempat dudukan kampas remnya, kita paskan dulu. Kita bisa menggunakan obeng main atau obeng plus, kita buat congkel pokoknya supaya pas di dudukannya. Seperti ini, tinggal kita pasang. Kita tempelkan ke swing arm atau kita tempelkan as rodanya. Jangan lupa bagian samping, bagian kiri kanan ada bosnya, nanti kita pasang seperti ini. Karena kalau sampai kelupaan nanti rodanya jadi kurang tengah istilahnya, karena harus di posisi tengah antara swing arm kanan kiri. Itu kita masukkan bagian as rodanya, kita pukul pelan-pelan, kita paskan dulu, terus bagian setelan rantai kita pasang bagian kanan, kita kendurin, jangan lupa bagian setelan rantainya itu, dan nanti proses pemasangan rantainya lebih mudah. Kita kendurkan dulu setelannya, kita majukan roda depannya, maksudnya kita majukan rodanya ke depan.
Cara memajukan rodanya pokoknya kanan kiri, setelahnya dipaskan dulu, kita majukan full. Setelah itu baru kita pasang bagian yang lain. Kita pasang penahan remnya. Supaya pas pengereman bagian dudukannya tidak lompat atau istilahnya itu lepas istilahnya. Jadi kita pasang penahan remnya ini, karena ini penting sekali. Ini baut ini kendor saja ini berpengaruh sekali. Pas pengereman biasanya itu bunyi plak seperti itu kalau posisi bagian tahanan remnya ini kendor. Jadi kalau motor dalam proses maksudnya dalam jangka waktu agak lama ini harus dikontrol, apalagi dalam maksudnya yang sering bepergian jauh, bagian tuas rem ini harus dikontrol, sering dikontrol maksudnya, biar tidak terjadi kendor bagian bautnya. Nah, itu kita lanjut bagian pemasangan rantai. Kita tempelkan, tinggal kita putar rodanya seperti ini. Setelah itu kita pasang bagian sambungan rantainya. Kita tempelkan, terus kita dorong. Nah, ini kita pasang bagian penutupnya. Habis itu bagian kancing sambungan rantai kita pasang. Kita timpalkan, tinggal kita paskan pakai tang kancing klipnya maksudnya. Setelah itu lanjut bagian proses penyetelan rantai. Usahakan dalam penyetelan rantai kanan kiri itu imbang atau sama, jadi ban bagian belakang itu bisa pas berada di tengah swing arm atau lengan ayun. Terus posisi rantainya juga harus lurus antara gear depan dan gear belakang. Jadi putaran rantainya itu bisa center atau telahnya itu bisa maksimal maksudnya. Nah, seperti ini kita putar. Kita pas-paskan dulu bagian setelannya, karena ini harus posisi benar-benar di tengah biar putaran nanti benar-benar bisa maksimal. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, pokoknya usahakan yang sedang-sedang saja, karena terlalu kencang itu juga bunyi biasanya itu nanti. Biasanya bunyinya itu kretek seperti itu. Kalau terlalu kendor itu juga bunyi biasanya itu melotak biasanya itu bunyinya. Setelah bagian rantai maksudnya bagian setelan sudah selesai, kita kencangin bagian penahan rantai, penahan rem maksudnya. Di situ yang terakhir kita kencangkan bagian as rodanya. Bagian roda belakang kita kencangkan full dulu. Sudah, pasangkan dulu. Nah, seperti ini. Ini putaran rantai sudah lumayan, ini sudah lumayan center pokoknya. Kencang dan kendornya sudah pas. Sekarang tinggal kita mengencangkan bagian tahanan remnya. Kita kencangkan full dulu. Nah, selesai pengencangan bagian tahanan rem. Sekarang kita lanjut ke bagian setelan remnya. Ini juga dibikin sedang saja, jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu sedikit maksudnya setelannya itu, jadi pas-pasan saja. Ketika kita ingin menginjak rem, jadi pas menginjaknya itu agak enak, nggak terlalu dalam juga nggak terlalu dangkal, bisa pas pokoknya.
Setelah itu lanjut bagian setelahnya kita kencangkan semua kanan kiri biar tidak ada bunyi posisi kita jalan nanti. Kita ulangi sekali lagi, bagian rodanya kita kencangkan full. Sudah, tinggal menutup bagian penutup gear depan. Kita pasang bautnya dua-duanya, bagian penutup gear depannya nih baut 8 mili kuncinya itu, tapi kalau beratnya 10 mili, cuma kuncinya saja yang 8 mili. Nah, identik motor Honda itu menggunakan kunci T 8 mili guys. Kita kencangkan semuanya, kita kencangkan full dua-duanya atas bawah. Setelah ini selesai, nanti kita pasang bagian push tab belakang bagian kiri, kita tempelkan. Ini sudah menginjak proses yang terakhir bagian push tab ini karena sudah selesai semuanya, tinggal kita kencangkan bautnya. Kita kencangkan nanti dua-duanya. Nah, itulah tadi para sahabat semua mengenai serangkaian video mengenai cara pergantian gear rantai atau gear set pada motor Supra Viking seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video-video yang berikutnya. Terima kasih.